kabar? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, di video ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kabinet Syahrir III. Kabinet Syahrir III adalah kabinet ketiga yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir pada 2 Oktober 1946 dan bertugas sampai 27 Juni 1947. Kabinet ini memiliki 20 orang menteri dan 12 wakil menteri atau menteri muda. Beberapa partai yang mendukung para menteri adalah: pertama, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, kedua, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, ketiga, Partai Komunis Indonesia atau PKI, keempat, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, kelima, Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi, keenam, Partai Buruh, ketujuh adalah independen atau non-partai. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Sultan Syahrir, Wakil Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Menteri Dalam Negeri Muhammad Rum, Wakil Menteri Dalam Negeri Wijono, Menteri Kehakiman Susanto Tirtobrojo, Wakil Menteri Kehakiman Hadi, Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara, Wakil Menteri Keuangan Lukman Hakim, Menteri Kemakmuran Aka Gani, Wakil Menteri Kemakmuran Yusuf Wibisono, Menteri Kesehatan Dharma Setiawan, Wakil Menteri Kesehatan J. Laimena, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Suwandi, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Gunarso, Menteri Sosial Maria Ulfah Santoso, Wakil Menteri Sosial Abdul Majid Jojoa Diningrat, Menteri Agama Fatur Rahman, Menteri Keamanan Rakyat Amir Syarifuddin, Wakil Menteri Keamanan Rakyat Harsono Djokroaminoto, Menteri Penerangan Muhammad Natsir, Wakil Menteri Penerangan AR Baswedan, Menteri Komunikasi Juanda Katawijaja, Wakil Menteri Komunikasi Setiaji Sugando, Menteri Pekerjaan Umum Martinus Putuhena, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Herling Laoh, dan Menteri Negara yaitu Hamengkubuwono IX, Wahid Hasyim, Pikana, Sudarsono, Tan Pogwan, dan Setiabudi. Tentang kabinet kedua yang dibentuk Sultan Syahrir, pada kabinet ketiga ini Sultan Syahrir juga membuat kebijakan-kebijakan baru. Di antaranya, yang pertama, menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat di dalam usaha menegakkan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, serta pembangunan masyarakat berdasarkan keadilan dan perih kemanusiaan. Yang keempat, berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat, di antaranya jalan pembagian pangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berusaha untuk mempercepat keberesan tentang hal keuangan Republik Indonesia. Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946 diadakan sebuah perundingan yang terjadi antara pemerintahan Indonesia dengan Belanda di desa Linggarjati. Dari perundingan tersebut terbentuklah Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 Maret 1947. Adapun isi dari Perjanjian Linggarjati tersebut yaitu: 1. Pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pemerintahan Indonesia dan Belanda akan mendirikan negara Indonesia Serikat, dan negara Indonesia Serikat dihubungkan dengan Belanda melalui Uni Indonesia Belanda. Penyebab runtuhnya Kabinet Syahrir III. Pada 8 Juni 1947, Syahrir menyetujui adanya pemerintahan sementara yang diinginkan oleh Belanda. Syahrir kemudian berunding dengan ketiga anggota kabinetnya yaitu Akabari, Nasir, dan Abdul Majid. Abdul Majid dan Amir diam-diam telah mengkhianati Syahrir.
mengetahui orang-orang terdekatnya telah mengkhianati dan tidak dapat bisa dipercaya, Syahrir kemudian melepas jabatannya pada 27 Juni 1947 dan Kabinet Syahrir juga resmi dihentikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Hamzah.